Ada je kami konai macam tu dulu Pak. Jangan sok-sok berosia lo awak leh. Termasuk ambo tu. Ambo dulu kan menurut kecil-kecil tu kan suka mancing. Dulu kan banyak sungai, banyak danau. Itulah lewat di parak-parak amak-amak itu. Tu limaunya tu ndak lo ambil dah berhompet. Habis. Putih-putihnya tu jatuh. Besok kan dia sumpah celaka anak sialah begini. Tu dosa ambo dah Pak. Tapi kalau apa-apa ambo rasa lebih parah dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang terhormat seluruh pengurus, pembina, penasehat, yang terhormat pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak RT, ibu-ibu majelis taklim, jemaah hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik jemaah Bapak Ibu yang terhormat. Apa yang kita cari sebenarnya dalam hidup ini? Apa yang kita cari sebenarnya dalam hidup ini? Kalau kita mencari ridha Allah, insya-Allah Allah memberikan keridhaan itu. Tapi dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mencari keampunan dari Allah, Allah berikan keampunan. Karena Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kamu akan aku, apa yang kalian minta aku berikan. Oh, kita minta rezeki, Allah Ta'ala berikan rezeki. Cuman kita tidak serius mencari rezeki. Ayam berkokok jam 3 subuh, itu dalam bahasanya tasbih di hadapan Allah. Tapi awak jam 3 lu jaga oleh kan? Lu jaga oleh. Ayam jam 6 pagi itu sudah cakarnya itu sudah menggarut-garut bumi Allah Ta'ala ini. Tapi awak jam 6 malu jaga oleh kan? Coba, apa yang kita cari? Padahal kita Bapak Ibu dalam hidup ini banyak yang disebut dengan dosa. Padahal dosa itu kalau adalah ditimbulkan Allah Ta'ala, dosa itu baunya seperti apa, bentuknya seperti apa, sekecil apapun kita tak mau buat dosa. Saya ulang Bapak Ibu, kalaulah dosa itu ada baunya busuk, ditengokkan oleh Allah bentuknya, ditengokkan Allah Ta'ala baunya itu, sekecil pun tidak ada kita akan mau berbuat dosa. Tapi kita tetap juga berbuat dosa. Kenapa tidak tampak? Nah, jadi balik ke dalam tauhid dalam hidup ini, apa yang kita cari? Coba, apa yang kita cari? Oh, cari istri diberikan Allah Ta'ala istri, cari suami Allah berikan suami, cari rumah diberikan Allah Ta'ala rumah, minta anak diberikan Allah Ta'ala anak.
Tidak ada yang tak diberikan, Allah Ta'ala diberikan. Tapi kita kalau akan menghadap Allah nanti, apa yang kita bawa kepada Allah? Kalau diperiksa amal ibadat kita, Bapak Ibu, malu kita sebetulnya, Pak. Malu kita. Oh, di depan Bapak Ibu sekarang kosong, tidak ada apa-apa. Pada hakikatnya dianggap ada bakul di keliling kita ini. Ada enggak isinya amal ibadat bakul itu? Contoh, mohon maaf, ini dianggaplah bakul tahajud. Penuh enggak tahajud? Sejak Syawal tahun dulu sampai Syawal sekarang. Malu kita, Pak. Dianggap dikatakan ada isi di dalam. Berapalah isinya? Separuh tidak sampai, seperempat tidak sampai. Kalau 12 isinya di dalam itu, Bapak Ibu, berarti kita tahajud hanya sekali sebulan. Kalau isinya 48, berarti satu kali dalam seminggu. Yang kebanyakan tidak ada isi. Tidak ada. Coba, apa yang kita cari? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dua kali dalam satu ayat Allah sampaikan ittaqullah, ittaqullah. Satu ayat diulang dua kata. Kalau ada kata-kata diulang, itu tanda penting. Tanda penting. Kalau dalam ilmu nahwu namanya takkid, tanda menguatkan. Takutlah akan Allah. Orang beriman itu takut kepada Allah. Satu, bila amal ibadat ditolak oleh Allah. Kita ada tahajud, ada haji, ada umrah, baca Al-Quran, ada puasa, ada kurban, tapi begitu ditengok amal ibadat kosong. Kenapa? Karena mardud, ditolak oleh Allah. Ditolak. Kenapa ditolak? Yang tadi mungkin amal ibadat ada riya, ada sombong. Apa? Itu makanya apa yang kita cari ini? Apa? Tidak lama lagi hidup ni Bapak Ibu, tidak lama. Tengok ayah-ayah saya sebelah kanan. Bapak, ibu-ibu saya pun juga begitu. Lah 50 tahun ke atas kita ni, Pak. Tak lama lagi bangkit. Coba apa yang kita cari? Oh, cari amal ibadat. Mana amal ibadat kita baru? Itu tadi, tahajud dibuka tidak ada isi. Tengok duha tidak ada isi. Tengok zikir tidak ada isi. Tengok Al-Quran tidak ada juga. Ada sikit cuma. Oh, kurban disampaikan oleh panitia tadi. Kadang ikut, kadang tidak. Malah kadang banyak yang tidak pada ikut. Alasannya duit tak ada, belum mampu. Mobil 3 juta tiap bulan lunas. Per bulan itu 3 juta, 3 juta, bulan besok 3 juta, bulan besok 3 juta, bulan besok 3 juta. Honda 507.000, 570.000 tiap bulan, 500 bayar Honda. Lunas. Kurban coba 2 juta berapa Pak Ketua? 2 juta 300. Itu pun 1 tahun itu. 1 tahun. Berarti 1 bulan berapa ratus cuman? Coba. Kalaulah kita sadar, ya Allah, saya bersyukur pada Engkau, ya Allah. Tengokkan tanda syukur kita itu. Coba tengokkan tanda syukur kita itu. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tengokkan pengorbanan kita itu. Nah, coba. Oh, santunan anak yatim. Berapalah salam 1 tahun itu nyantunin anak yatim. Coba. Jadi kalau kita ni secara tauhid, secara hakikat Bapak dan Ibu, malu kita sebenarnya di hadapan Allah. Malu.
Rasulullah pun malu menghadap Allah, padahal beliau Al-Amin, maksum. Ibadahnya luar biasa. Tahajud, malam ada sampai 2 juz satu rakaat dia membaca ayat di waktu solat sunat. Sujudnya sangat lama sampai bertapak di konyangnya kok. Tapi tidak hitam ya, mohon maaf ampun tidak hitam. Nah, kawan potong baru tabatnya hitam seorang aja. Begitu Rasulullah, beliau ahli puasa, beliau ahli Al-Quran, beliau ahli zikir, beliau ahli jamaah, beliau ahli silaturahim, beliau ahli sedekah, beliau ahli segala-galanya. Awak ahli apa? Coba. Ahli apa awak? Zikir enggak juga. Lewat aja imam 33 kali, nah mulai lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lewat 33 kali. Lama pun kau. Coba. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Dalam ayat lain, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyaklah zikir di hadapan Allah supaya tenang fikiran, enak perasaan. Cuma mak ayah kita dulu, atuk nenek kita dulu, anaknya 7, anaknya 9, anaknya 10, anaknya kadang-kadang kerja di sawah-sawah, orang yang punya nyodok karet-karet, orang yang punya kerja di ladang tanah tu orang yang punya bagi hasil. Tenang dalam hidup. Kenapa dia hakikat hidup tu apa? Ya adalah ibadat di hadapan Allah. Jadi sesibuk apapun ia kerja, malam zikir, amak baca Al-Quran. Subhanallah, 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 subhanallah. Bangun kita jam 2 malam kadang-kadang. Bangun kita jam 4 subuh. Terdengar ayat zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun kita jam 5 subuh. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Begitu zikirnya padat, tenang pikirannya. Banjirkah datang, apapun yang melanda, tenang hidupnya. Hakikat hidup adalah kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah gimana? Berarti tanggungjawab apa yang diberikan Allah pada kita, bertanggungjawab di hadapan Allah. Maka laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Sungguh banyak isi neraka jahanam jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak mau paham, tidak mengerti, ditunjuk ajar melawan. Padahal pada dasarnya kita sami'na wa ata'na. Takkan ku jadikan engkau manusia, jin dan manusia illa liya'budun. Hakikat hidup ibadah kepada Allah. Kalau boleh banding-banding bapak dan ibu ya. Boleh pinjam gelas ini pak ya, ketua ya. Boleh pak ketua ya. Ini mohon maaf bapak dan ibu, kita coba banding-banding. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, disuruhlah malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tidak mau iblis tak mau. Karena iblis tak mau, dihalaulah iblis dari surga. Padahal sujud kepada Nabi Adam bukan sujud ibadat, tapi tahriman, memberikan penghormatan. Ini perintah, tak mau. Dihalau iblis dari surga. Dosanya tak mau sujud kepada Nabi Adam, bukan tidak sujud kepada Allah. Kini wak buka diri awak.
Mano awak banyak tak sujud kepada Allah atau iblis tak sujud kepada Nabi Adam? Mano yang engkar awak dengan iblis? Coba. Saya ulang. Memang kalau tauhid agak susah-susah payah, Pak. Iblis tak sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, maka dihalau dari surga. Awak tak mau sujud kepada Allah kerana menganggap Allah Ta'ala itu, ya lupalah kita, santailah kita, seganlah kita, dan lain-lain. Maka kita tiba malas, tak mau sujud kepada Allah. Mana yang lebih engkar, iblis atau awak? Mana yang engkar tu, iblis atau awak? Iblis dihalau dari surga. Awak kini di dunia, kalau awak engkar daripada iblis, ke mana awak dihalau? Ke mana kan dihalau? Satu surga, dua neraka. Surga tempat orang baik-baik, neraka tempat orang tak mau sujud. Ke mana awak dihalau? Macam nak mau bilang kan, dihalau ke neraka tak berani, dihalau ke surga tak berani. Kenapa? Amal ibadat tak cukup. Dihalau ke neraka takut azab nak tertangkis. Ikolah awak kau bapak ibu nak kalau mak awak besok tak bisa. Pak may ya'mal misqala dzarratin kharran yara wa may ya'mal misqala dzarratin Jadi apa yang kita cari? Coba apa yang kita cari? Oh, kita cari keampunan Allah. Sejauh mana baru kita serius minta keampunan Allah? Coba. Banyak dosa awak, Pak. Banyak dosa. Iko panitia bikin halal bihalal ni karena suami banyak berdosa sama istri. Istri banyak dosa pada suami. Bu. Mana yang banyak dosa ibu kepada suami atau laki banyak dosa kepada bini? Mana yang banyak? Tidak kan ini corainya ibu malam. Yang jelas Pak, kita banyak dosa sama istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kan pemimpin, imam. Bagaimana istri tenang, aman, damai. Karena istri itu adalah amanah dari Allah, dititipkan buat awak, berikan perhatian, berikan kasih sayang, berikan tanggung jawab. Iko kadang-kadang di mana-mana Pak, lo banyak lo bini nama kerojo berlaki le Pak. Hendak berdosa awak lo. Kamu kadang-kadang kalau nengok wajah ibu-ibu kok ibu model. Iya pakai tu aja tengoklah, ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa dapat laki je nampaknya. Coba banyak pimpin Pak. Perempuan itu bukan untuk dibentak, bukan untuk dimarah-marah, bukan untuk dicaci maki, bukan untuk ditangan-tangan. Kalau sempatlah saya selaku perempuan ada caci maki oleh suami, minta corai aja ya, tak tolak lah Pak, corai. Itulah mak-mak kau sabar. Caci maki dek laki ono jo, dia pergi belanja ono jo, ndak dia pergi ono jo. Ancak perangai ya mak-mak. Mudah-mudahan mak-mak sih kau masuk sarugo sadonyo. Amin. Apa? Kan bertanya bah. Apa yang kita cari? Coba keampunan. Cobalah sejauh mana baru kita tak usah sama Allah dan sama awak kau. Sejauh mana awak serius minta maaf kepada istri? Tu dulu. Coba. Banyak dosa kita suami ini Pak. Awak laki-laki kau paduto Pak. Paduto. Bang, kasih belanja bang, tambahlah duitnya. Tak ada. Tak dapat lagi bang. Cabai aja dah naik, bawang dah naik. Ikut apa dah napiknya? Tak ada. Jangan minta lagi, tak ada lagi. Tak ngerti ibu ni. Kawan makan duduk di kantin nanti lontong 3 dibayar. Temaninya dibayar. Karena dia talu lah kalau Pak, gratis. Rokok agi aja le doh. Habisnya minta tak ada. Tak berdosa awak dah cuma ya. Tapi di kampung kami macam itu. Kalau si kau merasa mungkin parah dari itu le Pak. Sejauh mana baru kita sungguh-sungguh minta maaf sama istri? Coba. Bu. Ibu kalau suami minta maaf sama ibu senang hati apa enggak? Senang tak hati ibu kalau suami minta maaf sama ibu?
kan senang hatinya Pak ya. Perempuan ini tidak perlu dia banyak-banyak Pak. Tidak banyak cencongnya ibu-ibu ini, tidak banyak cencongnya. Asal diberi makan, perhatian, kasih sayang, tanggung jawab, udahlah. Betul Pak tidak Bu? Tidak banyak-banyak mintanya Pak. Jadi minta maaf. Seriuslah minta maaf. Coba. Anda minta maaf suami sama istri serius. Tapi ibu-ibu jangan sok-sok berosiah pula. Dosa ibu sama laki bajibun loh banyaknya. Yang kepada Allah itu makanya kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saru yasiru siraan. Segeralah awak sadar insaf ya Allah. Ampunkanlah dosa saya ya Allah, yang besar ataupun yang kecil ya Allah, sengaja atau tidak sengaja ya Allah, zahir ataupun yang nyata, yang tersembunyi ya Allah. Bila engkau tengokkan dosa itu di hadapan kami, tidak sanggup aku menengoknya ya Allah. Coba serius. Kau kadang-kadang imam dan mimpin ni doa, amin, amin. Mana kan dapat macam itu? Ayyajtahida fi ta'ah. Sungguh-sungguhlah beribadat kepada Allah. Doa itu ibadat. Cobalah. Jadi apa yang kita cari ini? Apa? Coba apa yang kita cari? Keampunan Allah. Coba serius minta ampun pada Allah. Oh, minta redha Allah dalam hidup kita. Coba jangan dicampur al-haqq bil batil. Yang betul tu ya betul, yang salah tu jangan dicampur juga dengan haram dengan yang halal. Coba serius Pak sama Allah itu. Supaya apa itu Ustaz? Tatma'innal qulub ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang. Yang tenang itu siapa? Orang yang selalu dekat pada Allah, tidak mencampur adukan al-haqqa bil batil, yang salah dengan yang benar, yang haram dengan yang halal. Jangankan itu yang subhat aja tidak mau. Maka kalau kita berangkat haji, berangkat umrah Bapak Ibu, ada dompet jatuh atau ada istilahnya bungkusan nampak di jalan, jangan coba-coba diambil Pak. Nampak oleh polis di Arab Saudi itu ditangkap langsung 3 bulan paling kurang dikurung dalam penjara. Kenapa? Karena barang itu bukan barang halal, subhat, ragu. Kullu subhat haramun. Tiap-tiap barang yang subhat itu jatuh kepada haram. Coba. Kita bukankan yang subhat, nyata-nyata haram diambil. Nyata-nyata ni tanah ni ndak awak yang punya 3 kapling 5 kapling 1 hektar. Dan jelas ndak awak punya, masyarakat yang dulu punya. Suratnya itu hanya apa namanya ini, parang, babat. Maksud kamu babat nomor kamu gini, kalau si kau babat tu pawi apa? Purut Jawi. Ya itulah suratnya orang kampung dulu, ndak ada surat-suratnya, ndak ada. Ditebangnya hutan melantara, tanamnya padi, tanam jagung, tinggal dia situ pondok kecil 3x3, tingginya 4 meter. Suratnya tidak ada. Tapi orang karena pintar, diukur aja lah, tidak apa-apa itu, tanda tangan, keluar suratnya. Datang pula orang lain, tidak apa-apa itu kita notariskan aja langsung. Lain pula, kok lain pula, ini nomor 2 lain pula. Yang nomor 3 yang punya tanah sebenarnya, habis direbut. Saya tahu ada banyak tempatnya yang saya tahu itu. Banyak. Masyarakat biasa punya, mohon maaf, kayak ayah tu tebang hutan, kayak atuk saya ini tebang hutan. Tidak ada suratnya, hanya parang, pisau, cangkul, itulah suratnya. Tapi kalau bawa parang ke pengadilan, langsung tangkap, kau mengapa membunuh kau? Tidak bisa, itulah suratnya dulu buktinya. Inilah dijadikan. Sinso, mana ada sinso dulu? Ari yang ada. Itu yang ada cuman dulu. Pintar kawan dibuatnya surat, tanda tangan Pak Desa, di tanda tangan RW dan RT, tanda tangan Pak Camat.
Sekolah namanya surat dari camat. Orang lebih pintar dari itu. Ada apa-apa itu, langsung aja notaris. Dibuat notaris, sertifikat, dibuat sertifikat. Satu tanah 3 surat. Padahal jangankan 1 hektar, jangankan 1 kapling, sejengkal aja nanti. Itu kata Buya Abdul Somad, tuan guru awak, yang melilitkan di leher kita muhazab sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, cobalah. Sampai di mana? Coba sampai di mana? Apa yang kita cari itu? Sampai kadang-kadang tak tegur sapa, kadang-kadang batas tanah sejengkal. Sini dulu batang pinangnya, ini batang pisangnya. Pinang dengan batang pisang lebih-lebih batang pisang. Beranaknya mesti boleh sih kau. Mati duanya mana tak kasih kau. Kau batang pisang aku akuannya. Kini anak awak tinggal di situ, cucu awak tinggal di situ. Maka lahir cucu pertama, mada. Lahir cucu yang kedua, mada. Lahir yang ketiga, mada pahlawan. Kan tak pahlawan kau nanti makan yang tak di tanah awak doh. Tidak di siko doh, ada tampeknya doh ada siko. Al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu Surah Yasin. Mulut yang pandai argumentasi berbagai dalil, berbagai alasan. Afwahihim besok dikunci oleh Allah. Tak bisa. Dikunci Allah, tak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Betul pancang tu saya yang angkat, saya pancangkan di sini. Betul saya yang tanda tangan. Tak bisa. Tak bisa. Makanya kita hidup bertauhid. Malaikat sebelah kanan, malaikat sebelah kiri, mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Itu ni nak dipelajari kini tu oleh bapak dan ibu, bahwa ada malaikat kiri kanan yang mengawasi kita. Awak dulu dari kocik, siapa nama Tuhan sayang? Allah. Nama Nabi mu siapa? Nabi Muhammad. Kitabmu apa? Al-Quran. Malaikat sebelah kanan siapa? Sebelah kiri siapa? Neraka jaga siapa? Surga siapa? Dia aja dia ama ayah awak dulu. Kini enggak. Lai jelas ibu-ibu kan tak? Bu, lai jelas kan tak? Kalau kami dulu berdosa jo kaminya pak, tapi enggak tanah tu doh. Pai sekolah SD mereka makan bakwan 3, bayi 2. Aduh jo kami konai macam tu dulu pak. Jangan sok-sok berosia lo awak leh. Termasuk ambo tu. Ambo dulu kan menurut kecil-kecil tu kan suka mancing. Dulu kan banyak sungai, banyak danau. Itulah lewat di parak-parak ama-ama itu. Tu limaunya tu ndak lo ambil dah berhompet. Habis. Putih-putihnya tu jatuh. Besok kan dia sumpah celaka anak sialah begini. Tu dosa ambo tu pak. Kalau apa-apa ambo rasa lebih parah dari ambo. Berjudi tidak pernah, mabuk tidak pernah, tenggen tidak pernah, main perempuan tidak ada. Siapa betulnya ayah saya? Siapa bapaknya sebetulnya? Siapa ibunya sebetulnya? Siapa kita sebenarnya? Tidak perlu tanya sama orang lain. Awak dengan Allah tahu siapa awak ko. Ayah, bapak, ibu, mohon maaf ayah-ayah saya ni, pernahkah bapak mabuk, teler tiap malam yang diminum itu? Pernahkah main berjudi segala macam, ambil duit sianu, maling duit sianu, ayam sianu? Pernahkah main perempuan di sana punya anak satu, meninggal mati kali segala macam di situ? Bapak yang tahu. Ibu ini orang soleha atau tidak, orang baik atau tidak, ibu yang tahu. Apakah ibu tahajud tiap malam, duha tiap pagi, atau selalu ambil piti laki di kamar mandi, tergantung kan apa terawas itu, losap dompet tu sekali. Ibu yang tahu. Iya tu ndak? Kan. Yang iyo nani ndak? Awak aja tahu awak pak. Cuman kadang-kadang ada yang lupa bahwa saya pernah mabuk dulu dengan sianu. Lupa padahal ada. Yang di catatan Allah tidak ada satupun yang hilang tu pak. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syirrun sar. Kalau zarrah itu sekecil apapun, kalau sirrun rahasia sekecil apapun,
tidak ada yang hilang dari catatan Allah sebelum kita betul-betul bertaubat. Betul bertaubat. Catatan Allah tidak juga hilang, paling-paling di tip X. Dibuang tip X itu ada tulisannya. Jadi apa yang kita cari ini apa? Coba masyarakat kita ini, kakaknya ada 100 berapa tuh Pak Ketua? 130. Dianggaplah yang 30 itu ya tidak seagama dengan kita, non muslim kata orang sekarang, Kristen itu, Buddha, Hindu, tinggal lagi 100. Satu orang jadilah satu rumah. Berangkat wirid tiap wirid rutin namanya Ketua. Satu orang satu rumah, satu orang satu rumah. 100 isinya. 100 isinya. Iya atau enggak? Maghrib satu orang satu rumah, 100 isi salat maghrib. Subuh satu orang satu rumah. As-salatu khairum minan naum. Satu orang satu rumah, satu orang satu rumah. 100 isinya. Pina wirid-wirid kan niko je datang-datang iko je ya kau. Dan beko apa namanya kau dan yang jemaah iko-iko je orangnya. Kok pun ada beko tambah 7 orang, 12 orang, itu 7 orangnya nya. Nah nindak tu indak je. Iya tu enggak? Tapi besok kalau korbannya mencucuknya datang do gitu. Makanya Pak RW, Pak RT kalau mendata masyarakat awak tu jangan kini didata, rayo korban didata. Wah gianya apa namanya kau kupon ya. Dia kupon. Cik dia dia. Atau beko datangnya dah Pak RW. Cik kami dapat kuponnya Pak RW. Kami bertiga di dalam tu kakak keluarga sadonya dan si anu lah babinyi lah beranak dua dan si anu lah babinyi lah tu sedang hamil bininya. Cik kupon dapatnya mencucuknya sana tu doh. Tiba jam makan beko asal dualanya anaknya datang kasih ko doh. Anak namanya mau rantang lo 3. Itu di kampung kami doh Pak. Kalau siko merasa parah dari itu leh. Diajak gotong royong ndak amu, diajak masak ndak ada, tiba makan datang sadu Allahnya leh. Biarlah ndak ada, biarlah rezekinya pula. Jadi bapak dan ibu, tu makanya kita diuji oleh Allah apa yang kita cari sebenarnya. Apa yang kita buat sebenarnya. Coba, yang benar itulah yang kita bawa besok. Kalau yang salah pasti menyiksa kita. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, berangkat ke tanah suci jangan bawa gunting, jangan bawa pisau, jangan bawa jarum, jangan bawa korek api yang pakai gas itu pakai tuanya, tidak boleh. Itu kan kalau kita bawa juga berarti kita memberatkan diri dalam perjalanan. Jemaah lah lulus mereka awak tatangkok ada kurungnya ke dalam mereka bongkar boknya bongkar. Nah awak lah pucik dia lah dalam pucik. Kawan lah poi. Kenapa kita bawa sebuah kesalahan? Jadi besok di akhirat itu juga kayak begitu. Makin banyak kesalahan kita buat, makin tak selesai perjalanan. Sementara perjalanan jauh oleh ama ayah. Ada 6 lagi. Habis dunia ini alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim. Nah, habis ini dunia ni masuk alam kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau ayah selalu mengantarkan orang, ibu selalu ikut pula tengok-tengok. Begitu mayat dimasukkan dalam kubur, itu masukkan dalam lahat, ditutup dengan papan lahat, ditimbun dengan tanah. Orang yang pandai belajar mengambil iktibar ada 5. Kubur sangat sempit. Digali, timbun, hadap ke kiblat. Makanya bapak dan ibu yang dipakai peti itu Pak, yang pakai peti itu peti bahasa awaknya itu apa? Ya Pak ya. Itu kalau tiba di keluarga masyarakat awak besok tengok peti itu buka Pak. Apakah mayat itu menghadap ke langit atau mayat itu menghadap ke kiblat? Kebanyakan yang dimasukkan ke dalam peti itu mayatnya kayak begini. Diturunkan ke bawah, berarti mayat itu tidak menghadap. Jangan-jangan yang masuk ke dalam peti yang apa kini yang mati kopi-kopi kini kok menghadap kata langit, tidak menghadap, berarti salah menurut syariat. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab?
Laki dah boleh memandikan bini-bini, dah ikut banyak nama nangi-nangi pak, banyak. Oleh syariat itu diatur bahawa mayat menghadap ke kiblat. Tu. Kalau dah awak bos awak ikut kepala, ikut kaki, ada miringkan ke kiblat. Kayak gitu oleh syariat. Coba kalau tiba ke anak awak esok mana tahu, tiba di warga awak Pak RW mana tahu tengok buka peti itu apa kalau sesuai dengan syariat letaknya atau tidak. Kalau dalam peti, coba ni ditutup, ni ditutup. Itulah tempat kita. Kalau dalam lahat menghadap ke kiblat, itulah tempat kita. Sangat sempit, semuanya akan masuk awak sadar ke dalam. Yang kedua, kubur adalah sangat-sangat sunyi. Tak ada kawan di dalam. Jangankan di dalam kubur Bapak Ibu, umpama seluruh masyarakat Pekanbaru pulang ke kampung, kecuali Pak Ketua, tinggalnya surang jadi Pekanbaru boleh Pak. Pasti bentuknya linglung. Nak tonton ke mana kan dia doan pergi sini dak jauh ke situ dak jauh ke situ dak bang. Akhirnya macam ikut berjalan. Jangan dengan seluruh orang Pekanbaru di tempat kita ni aja lah semuanya balik kampung kecuali Pak Ketua. Coba kan dak enak itu. Sunyi Pak, sunyi dalam kubur tu. Ndak ada kawan, ndak ada sahabat. Saya nonton dulu salah seorang presiden kita meninggal, lebih 3 kilo tu mobil ngikut belakang, wow. Begitu dikebumikan, semuanya orang pulang, tak ada yang tinggal di situ, sunyi. Yang ketiga, kubur yang kita masuki besok tu adalah sangat gelap, zulumat itu mutaaddi, bersengatan gelap. Kalau ini nanti mati lampu, gelap itu namanya lazim. Dah biasa, ada tanda-tanda cahaya nampak di sana. Kalau kuburan tak ada tanda-tanda cahaya, gelap, hitam, lekam. Makanya itu filosofisnya orang-orang tauhid itu, batu hitam, hari gelap, semut hitam. Nampak apa tidak? Cuba bayangkan. Itulah dalam kubur gelap. Yang keempat, kuburan itu dingin Pak. Cobalah Bapak Ibu kalau tidak percaya diuji nanti. Gali tanah 1 meter jadilah. Tak usah 1 setinggi tegak tambah 1 jengkal itu. Cukup 1 meter jadilah. Duduk di dalam itu. Coba. 20 menit paling lama basah itu. Basah tu ekor kita tu duduk Pak pantat kita ni duduk basah itu. Dingin. Sementara pembalut badan 3 lapis kain kapan yang tipis. Macam ekor. Jarang-jarang tanggung 3 lapis. Itulahnya. Tidak lo awak nampunya iuran masyarakat 2,000 sebulan. Iya, sekolah berapa bayarnya 1 bulan 2,000 Pak Ustaz? 2,000 Pak Ketua berapa? Uang sosial. Cobalah. Tidak lo kain awak dah kain beli orang. Kalau bisa Bapak Ibu, cobalah iuran lanjut. Coba spesial beli untuk kita 1 orang 12 meter, 1 orang 12 meter. Tinggalkan dalam almari, simpan. Mati besok kain yang kita beli pembungkus kita. Tidak iuran masyarakat. Iuran masyarakat belum tentu semuanya ikhlas. Kan si anu tu dulu minta dulu sosial dah umum bayi. Mati dipakai sudah dah rela dan mati dah dia. Merasa semuanya bola. Orang kampung agak lain Pak, kalau mengecek yang bibir aku bakal ritiang. Cobalah kena sumpah. Cobalah. Tak semuanya masyarakat ikhlas itu, ada yang ngomel-ngomel. Pada 2,000 cuman, 3,000 cuman, 5,000 cuman. Coba. Bapak dan Ibu, orang tersandung bukan karena batu yang besar, tapi karena kerikil yang kecil. Contoh Bapak Ibu, tadi saya ngomong-ngomong ada di masyarakat, Ustaz, iya, di tempat kami ini Ustaz, kalau siapa yang menyembelih hewan korban, kepalanya untuk Ustaz diambilnya. Oh, dah lama sudah. Saya tanya, Bapak, kalau ada orang kayak begitu menyembelih kepala kerbaunya atau sapinya diambil kepala, Bapak ikhlas enggak? Namun jawab Bapak, berarti secara tak langsung dia tidak ikhlas. Belum lagi orang lain tidak ikhlas. Makanya dulu dalam kitab
Tanwir Qulub saya baca, 18 tahun bapak itu kerjanya menyembeli hewan kurban. Tiap tahun pula masyarakat memberikan kepala kerbau itu atau kepala sapi itu, diterima. Besok menyembelih lagi tidak diberikan oleh masyarakat, tapi inyo ambil surang dek 80 tahun, tak ada tanggapan orang, tak pula ada marah. Kiranya ada di sudut rumah sana orang tak ikhlas, maka dihazab orang ini oleh Allah, menjunjung kepala kerbau, bawa lari sekeliling 80 kaki lah bahasa kitanya. Bila jatuh dicambuk oleh malaikat, jatuh dicambuk. Sampai kapan ini diazab Allah Ta'ala? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, coba, makanya apalah kain kapan kita tuh besok? Nah, beli aja lah 12 meter. Berarti kalau 12 meter, 3 kain kapan, baju 1, mukena 1, kain sarung 1. Nah, dah cukup. Lebihnya itu untuk bersih-bersih. Nah, belilah besok. Berapa orang di rumah itu? 7, beli. 12 kali 7. Kalau enggak, tidak ada mungkin orang. Akan masuk ke dalam kubur itu sangat dingin. Yang kelima, alam kubur itu adalah sarang ular. Dalam tanah itu sarang ular. Udah banyak ditengok kalau Allah begitu mayat dimasukkan dalam kubur, ular pada datang melilit. Coba. Makanya dulu dari Sumatera Barat terkenal itu Haja Asmidar Darwis dalam nyanyinya, bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, jikalau ada amal di dunia setelahnya di pembaringan. Tahu punya amal ibadat setelah terbujur badan di liang lahat. Itu nyanyinya Asmidar Darwis, nada dan dakwah. Gambus bersawak dulu. Tapi nyanyi itu kini tidak laku lepak, tidak laku. Untunglah 17 Agustus tahun dulu tidak ada hiburan-hiburan. 17 Agustus besok ni entahlah. Kalau sempatlah ada hiburan, entahlah pak. Tidak itu nyanyi orang lepak. Naik di atas pentas. Kalau lagu dangdut, tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri nunjuk bumi, mata ia pejamkan, bibir bawah bergigi. Itu nanti sentak-sentak dia malaikat itu sudah jumpa lah. Nah, jadi apa yang kita cari? Yang kita cari itu dah dapat belum? Keampunan Allah dah dapat apa belum? Redha Allah dah dapat belum? Syukur kita dah dapat belum? Banyak lagi mak dan ayah. Apa lagi kita cari? Nah, jadi hakikat hidup adalah ibadah. Bersyukurlah ayah sudah berumur kayak begini, atuk saya, mak saya gini ke masjid, sesibuk apapun bekerja ke masjid wirid. Syukurlah, alhamdulillah. Bagi yang tidak, inilah bapak dan ibu, azan tak dipedulikan, wirid tak dipedulikan, gotong royong tak dipedulikan. Mau apa hidup ini? Coba mau apa? Nah, jadi bapak dan ibu yang terhormat, makanya wirid ini dilakukan menambah ilmu, kesadaran, keinsapan. Syukurlah kita di sini pak, damai, aman. Kalau kita tonton wajah Indonesia, malu kita di negara orang pak. Saya mohon maaf, Anda berangkat ke luar negeri kadang-kadang tanya orang, kalau bahasa awak dari mana? Kamu siapa? Dari mana? Indonesia. Oh, Indonesia. Ndak ikonya mana pak? Pecokak. Itulah Indonesia. Coba gini, siapa yang dihadu, siapa yang dilaporkan, siapa yang dihasut, siapa yang dipitnah. Itu je lah Indonesia isinya. Ngodang-ngodang tu. Saya himbau, sadarlah wahai para pimpinan, sadarlah wahai para penguasa, sadarlah wahai yang punya kekuasaan. Besok hisab anda tidak semudah masyarakat biasa. Cobalah. Hasaba yuhasibu hisaban. Kan dihitung amal ibadat pak, sekecil apapun. Tanggungjawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Apa yang kamu buat, apa yang kamu tunjuk, apa yang kamu ajar, apa yang kamu berikan, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dia mandang si kok jangan bohong gila ibu lengkap kok dek iko layarnya kok awak lah apa ibu ni ndak. Supaya besok kalau dia menonton tahu dia ajakkan saya.
Balah. Oh, saya enggak Ustaz. Coba dia buat. Saya mulai Syawal ini Bapak dan Ibu, saya sadar dan insaf bahwa tahun ini spesial amal ibadat saya tahajud tiap malam, saya duha tiap pagi, saya santunan anak yatim, saya gotong royong, saya solat jamaah, saya silaturahmi. Buatlah. Nampaklah bukti situ. Saya minta keampunan Allah. Serius. Masya Allah. Disitulah Bapak dan Ibu yang terhormat, membuat kita tenang, membuat kita aman, membuat kita damai. Tahu kita siapa diri kita ini. Orang baik atau tidak, orang bijak apa tidak, orang bersyukur atau tidak, orang selalu minta ampun apa tidak, orang selalu ibadah apa tidak, bertanggungjawab dengan keluarga atau tidak. Baru sampai di sana hidup kita besok di hadapan Allah ringan hisab kita. Kapan perlu lewat di siratal mustaqim kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Itu Rasulullah itu Pak dengan burak kendaraan beliau untuk Isra dan Mi'raj, yakadul barqu burak, seperti kilat yang menyambar. Kilat itu kecepatannya berapa itu? 100 kali cepatnya buruk Rasulullah itu berangkat. Coba bayangkan itu. Kalau tidak lama Rasulullah itu manusia luar biasa Pak. Jatuh dari pegangan kendaraan itu, berkeleo, buahnya ada cabai, hidung segala macam. Tapi Rasulullah itu orang bukan sembarangan. Cepatnya seperti kilat. Rasulullah itu kalau dibaca dari mana? Rasulullah itu nurun ala nurin. Cahaya lebih kuat pula dari kilat tu lagi cahayanya. Makanya berkenderaan belum seberapa bagi Rasulullah. Kalau awak mana kenderaan awak menuju akhirat mana? Buatlah kenderaan Bapak Ibu mulai hari ini. Banyak silaturahim, berlapang dada, maaf, bersyukur bila ada nikmat, akur dalam hidup, tegur sapa dalam masyarakat. Dalam hidup masyarakat ini serba payah Bapak Ibu. Kalau tidak lapang dada berantem. Ya kadang-kadang awak serba salah. Jadi orang kayo awak curiga orang. Codi awak adu domba di orang. Ancak awak cemburu orang. Buruk awak caci di orang. Miskin awak dijual di orang. Tu balik Ustaz, mati awak sanang orang. Tu kalau matilah presiden awak kini banyak warna sonang. Nah, sujud syukur. Ya macam itu aja. Pada ustaz banyak orang senang. Banyak orang yang tak senang. Kalau sempatlah ambil ustaz kecil-kecilan macam itu, babinyi dua, tuntala. Orang tak sekampung, tiap kampung. Tu sakariman lewat. Jajuk dan calinya dua binyinya. Tak boleh ustaz dia nyoba binyi dua dah. Ada kawan amo dulu di jalan sini dalam kota tinggal. Ustaznya indak, imam indak, RT indak, RW indak, ketua pemuda indak, pengurus sosial indak. Dah merasa biasa aja nyoba. Tiga binyi ono je orangnya Pak. Padahal selera sama je awaknya. Itulah hidup. Jadi Pak RW banyak tantangan, jadi Pak imam, jadi pengurus masjid. Apalagi besok kau menjadi panitia kurban. Mana ketua? Tadi mana ketuanya no? Masya Allah. Amun yang paling ibu, amun nengok Pak panitia kurban kau labu, panitia kurban Pak. Iya. Mulai ditanam jadi panitia, ndak tidur, tenang pikiran, ndak aman, mencari peserta sebanyak-banyaknya. Lah dapat peserta, berlobby, loba 3. Baca rohnya nama lobby kau. Akhirnya ditambah baca, mencarinya. Alah dapat belum full. Siap benar full. Habis kau mendaftar lo nombor 2. Hendak dah. 2 minggu karayo korban. Panitia mulai keluar dari sarang. Tinggal binyi, tinggal anak, tinggal karajo. Pai mencari. Siko sapi tu kau bau. Cari sapi nang godang murah. Coba yang itulah karajo kita. Cari sapi nang godangnya murah. Coba bayang mana lo dapat tu dia boleh dia ekor. Biasanya berapa ekor biasa pakai tu dapat umpamanya 5 godang-godang. Aduh agak ketek. Nang ketek kau kan dibaca orang tadi kan ketek kau. Sian membalik kurui mana kau ya.
Entahlah, nan ngopuk-ngopuk nan limo tu nak dibaca orang nampak. Marasai. Malam takbir kayak begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayuk sampai larut-larut malam. Yang panitia tak lolok ke bini, tak ada ke anak tu. Jam 1 tengok lo sapi ko ba center sapi tu tengok. Entah tak kobek, entah lope, entah hilang apa center. Center siku-siku tengok. Sapi ko dek lele pandai menjawab, aman. Pandai lah menjawab. Mantap lah nya. Baliklah pengurus ke posko balik. Tak balik ke rumah dah. Balik ke posko minum je lah kopi, esok je rokok. Lah pucik bibi kau bukan rokok. Aja mompek kau akan pulang lah. Center lah balik satu-satu. Aman. Tiba di rumah subuh mau masuk, tak pula jadi tidur. Solat subuh. Selesai subuh dah bersih-bersih pula. Oh, selesai lebaran, solat di lapangan atau di masjid misalnya, yang pengurus orang buka berpuasa di rumah dengan anak bersenda gurau dengan cucu. Yang panitia tak dapat tu, lepas tukar kainnya, ala taslip lebih pisau di siko. Atau enggak dekat sapi. Kata panitia, mana nan dulu nan niko. Kata sapi, janden dulu. Lah jam 11 dah tumbanglah sapi yang berkeringat-keringat, berdarah-darah tumpahan dari pacakan itu, dari hewan kurban. Duduklah Pak Ketua merokok lah nyok, merokok. Mau 3 esok rokok tu, 3 esok tu. Lalu orang tu tengok Ketua merokok je pandai nyonya dia. Sebulan tak berdiam, tak lolok dia nyonya Pak. Itulah awak kau ibu dan tengok. Tu mereka dapatnya lah selesai dibagi ke masyarakat. Dapatlah Ketua tulangnya cik, tunjangnya kau. Dibawa pulang. Sepanjang jalan tu orang mengecek dah Ketua. Tu tengok dibawa tunjangnya pulang ni. Entahlah. Indak siko dah di kampung kami. Siko kan parah dari tu kan. Sabar Pak, sabar. Ama-ama ko macam itu jo. Kadanglah seminggu lah iyo pula. Nang kuali di mana, nang kanca di mana, pengacau di mana, nang pemasak di mana, boleh besok. Ndak lu sih loloknya kadang-kadang dah. Lah di rumah ndak tahu dengan tamu tiba segala macam. Hanyalah tak kaca-kacanya tu. Makanlah ibu kau jam 12:30. Makannya. Atau tiba imam lain tu tengok ibu tu makan sekarang jauhnya. Pada ibu kala seminggu ndak lolok acara kuali di mana, kanca di mana. Anak ninyo ndak pernah datang nak bawa anak bertiga ni. Apa di bola tu rantang iyo lo ne. Sabar ya lah ibu ya. Sabar. Itulah pengorbanan awak. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi yang kita cari apa Ustaz? Ikhlas. Ikhlas. Oh cakap orang, cakap ikut cakap itu biarlah orang menghasut awak, asajan awak menghasut. Biarlah orang menggunjing awak, asajan awak menggunjing. Biarlah anjing menggigit awak, asajan awak menggigit. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat kepada kita bersama. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bila silap dan salah mohon maaf. Dan kemudian ini ada brosur pesantren awak yang ada di Padang Siko, Ketarai, untuk dibaca-baca. Ya. Kemudian ada kalender 1 gratis, tapi untuk di masjid. Kalender 1 untuk bersama. Ya Pak ya, kalau besok nak ada kalender di rumah, aku koja aja ke masjid, tengok juga. Dan kemudian bila ada anak yang mau mendaftar sedang penerimaan santri baru. Demikian dan terima kasih, mohon maaf silap dan salah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.